Haleluya. Salam, saudaraku dalam Tuhan. Lembaga Pendidikan Sekolah Penuai memiliki konsep Penuai Bible Teaching, yakni sebuah proses pengajaran firman Tuhan yang mengajarkan tentang firman Tuhan kepada seluruh siswa atau peserta didik agar mencapai tujuan pendidikan yang menyelamatkan. Nah, saudaraku, firman Tuhan sangat penting untuk kita dengarkan dan harus kita lakukan serta wajib kita ajarkan. Salam jumpa dalam PBT Penuai Bible Teaching. Tema firman Tuhan hari ini adalah masuk dalam kegerakan Tuhan. Firman Tuhan terdapat dalam Yesaya 53 ayat diulang, Yesaya 54 ayat 3 yang berkata, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota yang sunyi. Dalam terjemahan Indonesia masa kini mengatakan, engkau akan bertambah luas ke kanan dan ke kiri. Pendudukmu akan menduduki tanah bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota yang sekarang sunyi sepi. Saudara-saudaraku dalam Tuhan, sebagaimana kita sudah tahu bahwa visi sekolah penuai adalah membentuk generasi yang cerdas, spiritual, intelektual, dan sosial. Dan sekolah penuai memiliki tekad, yakni menjadi lembaga pendidikan yang menyelamatkan. Hal ini memerlukan pemahaman bahwa keselamatan adalah anugerah Allah yang diterima melalui iman, bukan karena usaha manusia. Puji Tuhan. Sehingga sekolah Kristen penuai memiliki peran penting dalam membimbing setiap siswa untuk memahami tujuan hidup yang sejati dan memuliakan Allah dalam segala aspek kehidupan. Saudaraku, ada hal perlu kita pahami dan lakukan untuk kita masuk dalam kegerakan Tuhan. Yang pertama adalah memahami kegerakan Tuhan. Memahami kegerakan Tuhan itu. Sebagaimana tadi di ayat 3 berkata, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Ini adalah janji Tuhan akan berkat yang melimpah dan perluasan wilayah yang sangat besar. Perluasan ini bukan hanya secara fisik, tetapi juga hal rohani, di mana keturunan rohani atau orang percaya akan mengambil alih, mengisi kota-kota yang sebelumnya kosong dengan kehadiran Tuhan. Yang kedua, merespon dan masuk ke dalam kegerakan Tuhan. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Itu kita bisa lihat di ayat 2. Lapangkanlah tempat kediamanmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Hal ini dapat kita mengerti bahwa ada perintah. Yang pertama, lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkanlah tenda tempat kediamanmu, jangan menghematnya.
Ini adalah perintah untuk memiliki visi yang besar. Saya ulangi. Ini adalah perintah untuk kita memiliki visi yang besar dan tidak membatasi diri dengan pertumbuhan rohani atau pelayanan. Tuhan Yesus Kristus mendorong umatnya untuk berani memperluas area persekutuan, area pelayanan, agar dapat menampung lebih banyak orang. Kalimat lapangkanlah adalah bentuk perintah dari kata lapang yang berarti menjadikan sesuatu lebih luas, lebih lega, dan bahkan lebih longgar. Secara kiasan berarti menjadikan hati atau pikiran kita lebih menerima, lebih sabar, serta lebih ikhlas menghadapi kesulitan hidup, menghadapi ujian, atau mungkin menghadapi kegagalan yang sering merujuk pada sikap kita berlapang dada untuk menerima kehendak Allah dengan tenang. Hal ini adalah ajakan untuk memiliki hati yang luas, tidak sempit, sehingga dapat menerima kebaikan dan kemudahan dalam hidup. Yang kedua dikatakan, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan panjangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Memperpanjang tali berarti menjangkau lebih jauh, melampaui batas-batas yang ada dan keluar dari zona nyaman. Memperkokoh patok menunjukkan pentingnya membangun fondasi iman. Saya ulangi, memperkokoh patok menunjukkan pentingnya membangun fondasi iman yang kuat dan karakter yang kokoh untuk dapat bertahan dan berkembang secara maksimal. Makna panjangkanlah ini perintah atau ajakan atau permohonan yang ditujukan pada lawan bicara untuk membuat sesuatu lebih panjang atau memperpanjang sesuatu. Firman Tuhan dalam Injil Matius 9 ayat 37 sampai 38 mengatakan, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Nah, saudaraku, melalui kesempatan ini kami mengajak kita semua untuk bersama-sama masuk dalam kegerakan Tuhan, yakni menyelamatkan jiwa-jiwa melalui lembaga pendidikan penuai. Dan kiranya kasih serta anugerah Tuhan Kristus senantiasa menyertai kita semua. Amin. Beriman, berilmu, berkarakter, bertalenta. Tuhan Yesus memberkati. Amin.